Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aulia Eka Putri dengan NIM 2404010083 dari program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia saya mengenai koreksi kesalahan penulisan dalam bab 1 pendahuluan pada skripsi kakak tingkat. Di sini saya mengambil judul skripsi yaitu pengaruh partisipasi nasabah, tabungan sampah, dan hasil penjualan sampah terhadap pendapatan nasabah bank sampah. Studi kasus bank sampah di Kabupaten Bintan. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke penjelasannya. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan koreksi kesalahan yang pertama. Koreksi kesalahan yang pertama itu terletak pada judulnya, yang dimana judulnya di sini adalah pengaruh partisipasi nasabah, tabungan sampah, dan hasil penjualan sampah terhadap pendapatan nasabah bank sampah, studi kasus bank sampah di Kabupaten Bintan. Dalam penulisan judul di sini, judulnya itu ditulis dengan huruf kapital semua. Sedangkan menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, huruf kapital dipakai pada huruf pertama setiap kata dalam judul, kecuali kata tugas seperti kata hubung, kata depan, dan partikel yang tidak terletak di awal judul seperti kata di, ke, dari, dan, yang, untuk, pada, dan dengan. Kata tugas tersebut tetap ditulis dengan huruf kecil. Jadi perbaikannya di sini adalah yang ditulis dengan huruf kapital hanya huruf depan dari masing-masing kata dalam judul tersebut, seperti yang sudah saya buat perbaikannya di sini. Lalu pada koreksi kesalahan kedua, di sini terdapat kesalahan penulisan huruf kapital pada paragraf 1. Di sini banyak kesalahan penulisan huruf kapital yang seharusnya pada awal kata tersebut tidak ditulis dengan huruf kapital, tapi di sini ditulis dengan huruf kapital. Mengapa tidak ditulis dengan huruf kapital? Karena kata tersebut berada di tengah-tengah kalimat, kecuali dia berada di awal kalimat, itu harus ditulis dengan huruf kapital. Tapi jika berada di tengah kalimat, itu tidak ditulis dengan huruf kapital. Di sini kesalahan yang pertama itu ada pada kepadatan penduduk Indonesia. P-nya itu seharusnya tidak kapital pada kata penduduk. Lalu yang kedua, kesadaran masyarakat Indonesia. K-nya itu tidak kapital dan M-nya tidak kapital. Lalu yang ketiga, kebersihan sampah. K-nya tidak kapital dan S-nya tidak kapital. Lalu yang keempat, ada pada kata sampah, S-nya itu tidak kapital. Lalu yang kelima, pencemaran lingkungan. P-nya tidak kapital dan L-nya tidak kapital. Lalu bencana alam seperti banjir dan sumber penyakit. Bencana alam, B-nya tidak kapital, A-nya tidak kapital. Lalu banjir, B-nya tidak kapital, dan sumber penyakit, S-nya tidak kapital, dan P-nya tidak kapital. Lalu, pada koreksi kesalahan yang ketiga, itu terdapat kesalahan penulisan kata pada paragraf 3, yaitu pada kata presentasi. Kata yang seharusnya digunakan itu adalah persentase, karena di sini yang ditunjukkan itu adalah persentase angka. Sementara pada kata presentasi dengan kata persentase itu memiliki arti yang berbeda, jadi seharusnya kata yang digunakan itu adalah kata persentase. Selanjutnya, pada koreksi kesalahan keempat, itu terdapat penulisan kalimat yang tidak tepat pada paragraf keempat di kalimat pertama. Kalimatnya itu adalah sampah, baik yang berasal dari aktivitas manusia maupun proses alami, seringkali didefinisikan sebagai material sisa yang tidak lagi memiliki nilai guna atau ekonomis. Di sini saya melakukan perbaikan menjadi sampah adalah material sisa yang tidak lagi memiliki nilai guna atau nilai ekonomis, baik yang berasal dari aktivitas manusia maupun dari proses alami. Pada kalimat sebelumnya, di sini kalimat ini menyatakan sampah, baik yang berasal dari aktivitas manusia maupun proses alami, seringkali didefinisikan sebagai material sisa yang tidak lagi memiliki nilai guna atau ekonomis. Pada kalimat ini memiliki arti yang kurang jelas dan sulit dipahami. Selanjutnya, pada koreksi kesalahan kelima, itu terdapat penulisan serapan yang tidak baku pada paragraf 7. Di situ terdapat kata per individu. Menurut KBBI, kata yang bakunya itu adalah perorangan, bukan per individu.
Selanjutnya, terdapat penulisan kalimat yang tidak tepat pada poin 1.6 manfaat penelitian bagian manfaat teoritis. Di situ terdapat kalimat diinginkan guna mempunyai manfaat secara akademis, yaitu untuk memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya terkait pengelolaan sampah melalui bank sampah. Di sini saya melakukan perbaikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis, yaitu memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya terkait pengelolaan sampah melalui bank sampah. Di sini saya melakukan perbaikan karena pada kalimat sebelumnya itu terdapat pemborosan kata pada kalimat diinginkan guna mempunyai manfaat secara akademis. Di situ pada kalimat ini memiliki arti yang tidak jelas karena terdapat pemborosan kata tersebut. Jadi sulit untuk dimengerti. Selanjutnya, pada koreksi kesalahan yang terakhir itu terdapat kesalahan penulisan tanda baca koma pada poin 1.7 sistematika penulisan. Di sini terdapat kalimat bab 2 kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Seharusnya setelah kata pemikiran itu disertakan tanda baca koma. Karena menurut EYD, tanda baca koma sebelum kata dan terutama digunakan untuk pemerincian yang lebih dari dua unsur agar jelas, atau untuk memisahkan dua klausa independen agar tidak ambigu. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.